Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat sehat masih di channel ini. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Alhamdulillah. Ya, COVID seperti biasa. Kita masih bicara tentang COVID, angkanya masih naik terus. Berapa sih di Indonesia sekarang? Sekarang sudah lewat dari 2 juta orang yang kasus COVID. Angka kesembuhan tenang, angka kesembuhan 1,9 lebih dan angka kematiannya 62 atau 63 ribu gitu. Jadi memang lebih banyak yang sembuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat diagnostik cepat, pengobatan cepat, isolasi mandiri, ketenangan keluarganya, dan Allah memberikan kesembuhan. Jumlah yang sembuh lebih banyak daripada yang sakit. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang sakit memang sedikit, hanya 63 ribuan sampai yang meninggal, maaf. Ya, maksudnya itu 63 ribuan. Memang kecil untuk seluruh Indonesia, tapi itu amat sangat menyakitkan kalau di antara 63 ribu itu salah satunya adalah kerabat kita, gitu ya. Nah, maka kita kembali kepada kaidah awal untuk suatu penyakit. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ini mana-mana pasti diakui seperti itu. Pencegahannya apa sih gitu. Nah, kalau kita kembalikan ke ilmu epidemiologi, dasarnya ilmu tentang pencegahan penyakit. Penyakit menular itu ada 3 faktornya, yaitu faktor agent, kemudian faktor host, dan faktor environment. Artinya agent adalah penyebab penyakit, kemudian host adalah orangnya, manusianya, dan environment adalah lingkungan sekitarnya. Nah, hostnya siapa? Kalau pada COVID ini adalah virusnya SARS-CoV tipe 2 tadi. Dia untuk bisa menyebabkan penyakit maka ada faktor-faktor penentu, misalnya jumlah virusnya. Semakin sedikit jumlah virus maka tidak akan membuat penyakit yang berat pada orang. Tapi kalau makin banyak jumlah virus itu dalam satu badan manusia, maka penyakitnya makin berat. Kemudian virulensinya, artinya tingkat keganasan virusnya. Kan ada virus influenza musiman biasa, kita pilek 2-3 hari sembuh gitu. Itu virus yang tidak ganas, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau dia bermutasi, mutasi. Nah, sekarang malah sampai varian baru, varian Delta yang katanya cukup hanya 5 detik saja orang sakit dengan orang sehat, papasan 5 detik tanpa masker dua-duanya, ini si sehat kena gitu kira-kira. Itu sudah ada penelitiannya. Sedemikian cepatnya. Kemudian fatalitasnya juga lebih fatal lagi yang varian Delta tadi. Jadi banyak penyakitnya. Kemudian ada faktor lain adalah cara dia ditransmisikan, cara dia berpindah gitu. Contoh, misalnya virus demam berdarah, maka dia punya yang namanya vektor, sesuatu yang memindahkan dia. Siapa? Aedes aegypti, nyamuk. Nah, tidak ada demam berdarah, kita merawat keluarga demam berdarah di rumah, kemudian sentuhan tangan, berpelukan, makan bersama, nggak akan mungkin menular, kecuali nyamuk gigit, kemudian gigit orang lain. Jadi virus itu dipindahkan. Nah, kalau pada COVID tidak demikian. Virus dipindahkan antar manusia langsung dengan cara batuk, bersin, bicara, tertawa, kemudian keluar droplet, semburan dahak pernik kecil-kecil begitu, nggak kelihatan dengan mata kadang-kadang, dan itu terhirup kepada orang yang sehat. Kemudian faktor host itu yang mempengaruhi apa? Tentu ketahanan tubuhnya. Nah, ketahanan tubuh manusia kita udah tahu, makanan bergizi, istirahat, ibadah, ketenangan, macam-macam. Kemudian faktor lingkungan itu bisa iklim, sinar matahari, ventilasi udara gitu, kebersihan, sanitasi, cara pembuangan barang-barang bekasnya, misalnya tisu bekasnya dibuangnya kemana gitu, itu mempengaruhi. Maka kalau 3 faktor ini kita ketahui, kita tahu cara mencegahnya, yaitu yang pertama dari sisi agent, dari sisi virusnya. Kurangi, matikan virusnya dan kurangi jumlahnya. Caranya apa? Caranya yang sakit cepat diobatin. Kalau yang sakit sedang, berat, kritis, masuk rumah sakit. Sakit ringan, gejala ringan atau tanpa gejala, isolasi mandiri, isolasi dari orang lain, kurangi jumlah virusnya. Kemudian
Apalagi matikan dia dengan cara apa? Mencuci tangan. Setiap pegang-pegang benda, cuci tangan dengan sanitizer mengandung alkohol atau dengan sabun dan air yang mengalir gitu. Kemudian dari sisi hostnya perkuat daya tahan tubuh tadi, makan bergizi, cukup istirahat, banyak ibadah, tenang gitu ya. Dan yang terakhir sekarang vaksinasi. Vaksin cepetan biar membuat pertahanan tubuh kita siap kalau kemasukan virus gitu. Kemudian faktor lingkungan apa? Lingkungan, jaraknya antar manusia dijarakin. Untuk apa? Untuk mengurangi jumlah virus yang bisa kita hirup gitu. Jarakkan antar manusianya, kemudian bersihkan. Kalau yang sedang isolasi mandiri di rumah, bersihkan handle pintunya, dilap pakai alkohol atau pakai Lysol gitu. Kemudian keran air setelah dipakai, lap. Apa-apa yang kira-kira bakal dipakai sama orang lain itu kita bersihkan. Meja atau komputer atau laptop yang dipinjam-pinjam, anaknya pinjam misalnya, dilap pakai alkohol kalau dia sendiri pakai gitu. Nah, kemudian tutup jalan masuknya virus. Kemana virus itu masuk? Melalui hidung, melalui mulut, melalui mukosa mata. Jadi kalau yang bagus adalah pakai masker. Masker yang mana? Sekarang maskernya masker bedah dan dilapis masker kain. Kemudian pakai face shield apabila kita bertatap dekat-dekat orang gitu. Nah, apakah dia menular lewat telinga? Kata dokter yang itu satu lagi katanya bisa menular masuk juga lewat telinga. Saya nggak tahu. Udah hampir setahun lebih yang pasti kita pegang pasien-pasien COVID-19. Kita nggak pernah dengar ada COVID yang masuknya lewat telinga. Wallahu alam, nggak tahu ilmunya dari mana. Ada tuh kemarin dokternya. Nah, kemudian itu saja yang bisa kita lakukan buat teman-teman yang kebetulan keluarganya sedang terpapar COVID-19. Jangan dianggap bahwa ini satu aib, kemudian dikucilkan. Jangan. Diobati, disuruh pakai masker, dia di rumah, di kamarnya tersendiri. Jangan bercampur, makan bareng misalnya. Gelas, piring bekas dia makan, rendam langsung pakai air sabun. Kemudian bajunya siapkan air sabun, celupkan, rendam di situ. Mudah-mudahan dia bisa memperbaiki kebersihan, kemudian memperbaiki sanitasi nutrisinya juga, makanannya, jemur sinar matahari, tetap pakai masker. Kemudian jendelanya gimana? Buka, biar dia ventilasinya bertukar, udara segar masuk, yang di dalam keluar udaranya gitu. Nah, jangan lupa tetap 5M. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan hindari mobilitas. Kenapa mesti mobilitas dihindari? Karena ingat, penyakit ini tidak punya vektor. Dia tidak punya nyamuk yang menggigit COVID kemudian pindah ke orang lain, kemudian jadi COVID juga, tidak. Dia ditularkan oleh manusia karena dia hidup di saluran napas kita, saluran napas manusia. Maka menghindari kontak antar manusia itu adalah jalan yang terbaik untuk menghindari penyakit ini menyebar lebih luas lagi. Itu saja yang bisa kita ceritakan pada hari ini. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan selalu dan selalu nanti diupdate. Jangan lupa subscribe katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua.